Nih aplikasi yang lagi viral melakukan pencairan di banyak pengajuan nih cuy. Untuk saat ini lagi worth it banget, dan di aplikasi ini gua udah bayarin untuk pelunasan, dan setelah ini gua akan langsung buat pengajuan untuk perawatan dari aplikasinya. Dan tentunya di aplikasi ini untuk limitnya nggak usah diragukan lagi, apalagi untuk tenornya. Walaupun pengajuan baru, tenornya bisa sampai dengan sebulanan. Dan untuk di aplikasi ini juga tentunya sudah ramai orang yang ngajuin, dan nggak usah takut kehabisan limit kuota ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wir Official. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga kalian pada sehat selalu, tetap semangat, tetap kuat, dan juga terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti kita ketahui bahwa pandemi ini belum berakhir cuy, bahkan ada lagi varian baru, dan semoga saya tetap terkontrol ya. Dan tidak lupa jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu ya. Dan patuhi protokol kesehatan, serta perbanyak berolahraga dan juga konsumsi makanan yang bergizi agar imun kalian tidak turun dan tidak gampang terserang penyakit ya. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian? Apakah udah pada jebol di pinjol-pinjol legal ataupun di pinjol ilegal? Ataukah mungkin udah pada galbay? Ataukah mungkin kalian lagi sering di prank oleh aplikasi pinjol ilegal saat ini? Ataukah malah sudah pada habisin duitnya, atau mungkin tempat pengajuan kalian itu udah diblokir OJK sehingga kalian udah dapat jackpot dari aplikasinya, atau gimana ya? Nah, sesuai dengan di video awal saya yang kalian lihat tadi, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana aplikasi ini lagi ramai-ramainya dan gak henti-hentinya dibahas di grup-grup pinjol nih cuy. Dan untuk di aplikasi ini gue baru pengajuan pertama, kok tiba-tiba dapet tenor yang tinggi banget, walaupun memang untuk limitnya masih kecil. Namun untuk di aplikasi ini gue akan rawat ya. Kenapa gue yakin banget untuk perawatan di aplikasi ini? Karena memang orang-orang pada rawat untuk di aplikasi ini ya. Walaupun untuk informasi di aplikasi ini belum tahu ya apakah aplikasi ini legal atau ilegal ya. Soalnya juga gua masih bingung, untuk informasinya juga masih kurang banget, dan ini pengajuan pertama gua, dan ntar gua akan bahas untuk kelanjutan dari aplikasi ini lebih dalam ya. Dan juga untuk di aplikasi ini gua cuma menggunakan rekening dan juga KTP tanpa memasukkan banyak dokumen lainnya. Yang penting di sini adalah rekeningnya harus rekening Bank BRI ya. Dan untuk pencairannya sangat cepat banget, tanpa menunggu lama, 5 detik itu langsung masuk ke rekening kalian. Dan untuk peninjauannya juga nggak membutuhkan waktu lama ya, karena memang untuk sistem dari aplikasinya sudah sangat bagus, tetapi masih ada beberapa yang kurang dari segi fiturnya ya. Dan buruan kalian gaskan mumpung aplikasinya lagi baik banget nih cuy ya. Siapa tahu kalian juga bisa nyantol dan bisa ikut hoki juga ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan di salah satu aplikasi peminjaman online ini, yang ntar akan gua beritahukan nama aplikasinya. Di sini pokok peminjaman saya 300.000, dan yang masuk ini adalah 300.000 juga cuy. Dan di sini cicilan per bulannya itu 303.720 rupiah. Nah, jadi untuk yang gua bayar biaya bunganya hanya 3.720, dan di sini lama peminjamannya 1 bulan ya teman-teman. Nah, jadi gua heran banget sih kok bisa pengajuan baru dapat sebulanan ya. Dan di sini tanggal putusannya ataupun tanggal pengajuannya pada tanggal 19 Agustus 2021, dan ya ini gua udah bayarin lunas ya teman-teman. Nah, kenapa gua bayarin lunas? Karena memang ramai banget orang yang ngajuin di aplikasi ini. Setelah perawatan kedua itu langsung meningkat drastis untuk limitnya, bisa sampai 1 juta hingga dengan 2 juta, dan jauh banget ya bedanya dari peminjaman pertama. Nah, makanya setelah ini gua akan coba ngajukan lagi. Dan untuk di aplikasi ini gua belum tahu apakah ini aplikasi pinjol legal atau ilegal. Soalnya kalau dibilang pinjol ilegal enggak juga, dibilang pinjol legal juga sepertinya enggak tepat ya cuy. Soalnya ada beberapa hal yang masih kurang dari aplikasinya ya. Nah, ntar deh gua akan bahas lebih dalam. Dan untuk di aplikasi ini baik dari segi DC, kemudian apakah bisa digalbay atau enggak, gua belum tahu sama sekali ya. Dan di sini gua mengajukan dengan data pribadi gua sendiri.
karena orang-orang tuh rata-rata mengajukan di aplikasi ini menggunakan data pribadi ya. Soalnya kalau penggunaan data busuk ataupun di Gonic itu sulit banget tembusnya ya. Bahkan untuk sistem aplikasinya ini sangat ketat banget ya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Pinang atau pinjaman tenang yang didevelopori oleh PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk ya. Dan untuk aplikasi ini kalian bisa dapatkan melalui link yang gua sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download dan langsung ajukan. Dan untuk aplikasi ini yang mendeveloporinya yaitu Bank BRI Agroniaga ya, dan ini adalah anakan dari Bank BRI ya teman-teman. Nah makanya untuk aplikasi ini tentunya bukan abal-abal ya teman-teman, dan pasti memang ini sepertinya nggak sebar data sih ya. Nah namun ntar kita bahas lebih dalam. Untuk aplikasinya dia sudah mencapai 500.000 download dengan rating 4,2 dengan 22.000 ulasan. Dan kalau kita lihat dari brosurnya cukup menarik. Di sini aplikasi Pinang pinjaman tenang. Kemudian di sini prosesnya cepat, hanya dalam beberapa menit. Setelah itu kalian bisa ngajukan di kapan saja dan di mana saja. Dan di sini untuk biaya pengobatan, biaya sekolah, keperluan rumah tangga dan renovasi ataupun untuk modal usaha ya. Nah, setelah itu di sini kalian harus verifikasi wajah juga. Kemudian angsuran yang disediakan di sini lumayan lengkap ya. Dan seperti biasa karena aplikasi ini juga masih sedikit banget infonya, dan buat kalian yang baru ingin meminjam ataupun baru ingin mencoba meminjam di aplikasi ini, bisa kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini. Dan juga untuk customer service-nya cukup aktif banget ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan di sini kita masuk ke produk aplikasinya. Di sini dia menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, di sini untuk tenor peminjamannya mulai dari 1 bulan hingga dengan 18 bulan dengan interest rate-nya ini bunganya flat 1,24% per bulan, ataupun maksimum bunganya itu per tahun 14,88%. Kemudian untuk limit maksimum peminjamannya hingga 25 juta, dan di sini ada contoh simulasi, bisa kalian lihat saja sendiri. Dan untuk di aplikasi ini persyaratannya nggak ada sih cuy, untuk apa saja yang harus meminjam dan siapa saja. Nah, di sini dia mengatakan sudah legal OJK dan terdaftar di OJK. Nah, kita coba cek dulu di website dari OJK ya, teman-teman. Nah, ini gua sudah download dari website Otoritas Jasa Keuangan terkait daftar perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di OJK. Di sini ada updatean terbarunya pada tanggal 25 Agustus 2021. Ada 2 macam. Di sini ada yang memiliki izin usaha yang paten, di sini juga ada yang terdaftar. Nah, di sini kita coba cari nama aplikasinya tadi, namanya Pinang ya. Apakah masuk dalam kategori ini atau enggak ya? Di sini kita coba tekan Pinang, namun enggak ada hasil ya. Coba kita tuliskan lagi nama panjangnya, pinjam tenang kalau nggak salah ya teman-teman. Tenang, apakah ada? Namun ternyata masih juga nggak ada hasil, atau mungkin kita salah tulis ya. Sini pinjaman tenang, coba tetap nggak ada hasil ya teman-teman. Nah, jadi dari daftar aplikasi ini nggak ada nama aplikasi pinjam tenang ini tuh ya, atau Pinang ya teman-teman. Dan sepintas kalau yang nggak ada di sini berarti masih ilegal. Akan tetapi kalau kita lihat dari yang mendevelopori aplikasinya itu adalah perusahaan besar ya teman-teman. Nah, makanya juga gua masih bingung ya. Dan buat kalian yang mungkin tahu apakah aplikasi ini legal atau ilegal, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Soalnya juga dari segi customer service juga cukup aktif. Kemudian di sini ada website dari aplikasinya plus Instagram ataupun sosial media dari aplikasinya. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya kalian bisa cek di website ataupun dari Instagram Pinang Ajayu ya. Namun kalian jangan salah pilih, karena untuk akun Instagramnya ini banyak banget akun-akun fake ya yang mengatasnamakan Pinang ini ya teman-teman. Nah, makanya kalian jangan sampai salah pilih. Dan untuk di aplikasi ini dia dirilis sejak 16 Februari 2019. Berarti memang untuk aplikasi ini udah lama banget ya. Namun gua baru tahu sih, dan mungkin juga aplikasi ini baru viral. Tetapi kalau kita lihat dari izin aplikasinya, di sini kalau kalian download di awal terus kalian membuat akun, itu nggak ada dimintai untuk mengakses data, log panggilan dan lain-lain. Tetapi untuk dari izin aplikasi ini di sini tertuliskan versi 2.4.0 dapat meminta akses ke kamera,
lokasi, ponsel, penyimpanan, dan lainnya. Nah, ini kalian bisa baca ya. Sepintas ini seperti pinjol ilegal ya, tetapi kalau dibilang pinjol ilegal nggak juga sih ya cuy. Soalnya untuk aplikasinya juga ini yang mendeveloperi adalah dari pihak BRI ya teman-teman. Nah, makanya juga gua masih bingung untuk aplikasi ini, ataukah mungkin dulunya pernah terdaftar di OJK, atau mungkin sekarang kemudian dihapus, atau gimana ya, gue juga masih bingung. Jadi buat kalian yang tahu ataupun yang sudah sering meminjam di aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar biar kita bisa sharing-sharing ya, soalnya juga ini masih pengajuan perdana gua. Nah, di sini kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasi Pinang. Ini dia produk dari BRI Agro dan tampilannya seperti ini. Kita harus masukkan dulu untuk pinnya ya. Nah, ini dia teman-teman untuk pengisiannya. Di sini kalian tinggal tekan ajukan pinjaman baru ya. Nah, kalian tekan untuk peminjaman. Untuk aplikasinya sudah lumayan bagus dari segi sistemnya. Nah, di sini ada untuk pengisian. Nah, limit peminjaman yang paling terendah yaitu 500.000 dengan maksimal 25 juta rupiah. Dan di sini kalian masukkan misalkan 1 juta rupiah. Nah, di sini tinggal kalian pilih deh tuh untuk tenornya berapa bulan dan lain-lain. Kemudian di sini ada alasan meminjam untuk apa, modal usaha dan lain-lain. Setelah itu di sini muncul untuk perkiraan cicilan per bulannya. Namun biasanya ini bukan hasil akhir ya. Kadang itu dapat berbeda sesuai dengan hasil penilaian dan juga informasi yang kalian masukkan dan skor kredit kalian. Nah, di sini kalian tinggal tekan mulai isi formulir ya. Nah, untuk syaratnya itu kalian harus memiliki rekening BRI atau BRI Agro. Kemudian kalian memiliki kartu ATM rekening di BRI ataupun di BRI Agro, kemudian kartu EKTP dan juga pemasukan di atas 1 juta rupiah. Nah, ini kalian harus miliki semuanya untuk melakukan peminjaman di aplikasi ini. Karena kalau kalian memasukkan rekening BCA kayaknya nggak bisa ya cuy, karena ini juga produk dari BRI ya. Dan rata-rata orang yang mengajukan di peminjaman ini orang-orang yang mempunyai pekerjaan ya teman-teman. Nah, dan di aplikasi ini kalian tekan saya mengerti. Setelah itu kalian di sini akan diminta untuk memasukkan nomor EKTP-nya, nomor rekening apakah BRI Agro atau Bank BRI. Kalau Bank BRI di sini kalian masukkan 4 digit terakhir kartu ATM kalian. Setelah itu di sini kalian masukkan tanggal kadaluarsa dari kartu ATM rekening kalian ya. Nah, setelah itu kalian tinggal verifikasikan rekening dan selanjutnya kalian akan dimintai untuk pengisian data dan juga kalau kalian yang sudah berumur 70 tahun ataupun 50 tahun ataupun pensiunan, di situ nanti akan ada kolom untuk pengisian untuk pensiunan ya. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di Instagram ataupun sosial media dari aplikasinya ya. Nah, dan di sini gua nggak bisa lanjutkan karena untuk data pribadi gua sudah tertaut di akun yang satunya dan nggak mungkin juga gua perlihatin data-data gua di sini. Dan di sini ada fitur untuk dari cicilan. Nah, bedanya di sini kalian tinggal menuliskan untuk pokok peminjaman kalian. Kalau dari cicilan ini kalian masukkan jumlah cicilan yang kalian mampu bayar untuk perkiraan jumlah yang kalian dapatkan nantinya. Nah, di sini yang kalian masukkan bukan jumlah peminjamannya ya, melainkan ini jumlah cicilan. Nah, di sini ada minimum pinjaman 33.000 dan maksimal 25 juta. Jadi berapa yang kalian mampu bayar per bulannya? Misalkan kalian mampu bayarnya itu 150.000. Nah, di sini masih kurang ya teman-teman dari total peminjaman. Misalkan kalian tambah lagi peminjamannya, misalkan kalian tambah lagi untuk cicilannya misalkan 600.000 ya. Di sini kalian bisa lihat untuk berapa bulan. Nah, di sini untuk apa dan lain-lain. Ini perkiraan jumlah peminjaman kalian ya. Nah, dalam 4 bulan itu kalian membayarkan 600.000, berarti otomatis yang kalian dapetin itu sekitaran 2 jutaan rupiah lebih ya. Namun ini hanya perkiraan saja. Semuanya tergantung dari skor kredit dan peminjaman kalian ya. Nah, setelah itu nanti kalian tinggal ikuti saja step by stepnya. Dan nanti kalau kalian masih bingung bisa kalian hubungi customer service dari aplikasinya. Aktif banget kok ya dan selalu support. Dan di sini untuk nanti jika kalian sudah mendapatkan notif apakah di ACC atau enggak akan muncul di sini. Dan sedikit tips dari gua, kalau untuk pengajuan di aplikasi ini wajib menggunakan Bank BRI ataupun
bank rekening BRI Agro ya. Untuk bank lain nggak bisa ya cuy, karena memang ini produk dari aplikasinya, dan buat yang masih belum mempunyai pekerjaan atau masih pelajar belum bisa mengajukan di aplikasi ini ya. Dan buat kalian bebas mau ngajuin di jam berapapun, karena memang aplikasi ini nggak mempunyai batasan limit dan juga nggak mempunyai batasan kuota. Jadi ya mumpung aplikasi ini lagi viral, bisa kalian ngajuin dari sekarang ya, sebelum nanti dia nggak viral lagi, itu udah kesusahan ya cuy. Dan untuk yang sudah sering meminjam di aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar, karena juga gua masih kekurangan info terkait aplikasi ini, baru pengajuan perdana, dan ntar nanti gua akan coba rawat apakah bisa lumer atau enggak. Dan buat yang bertanya-tanya, bang apakah di sini bisa mengajukan dengan beda rekening ataupun bisa mengajukan dengan data galbay, data busuk dan lain-lain, jawabannya enggak ya cuy. Dan untuk DC lapangannya juga gua nggak tahu, sepertinya ada sih ya cuy, ataupun gimana gua juga masih kurang paham. Namun untuk pembayaran dari aplikasi ini itu akan langsung ditarik dari rekening gaji kalian ya. Jadi nanti akun rekening kalian itu akan tertaut dengan aplikasi ini. Nah, jadi dia otomatis akan menarik pembayaran kalian ataupun angsuran kalian dari rekening kalian tersebut ya, ataupun rekening gaji kalian, dan harus ada saldo yang mengendap, pastikan 50.000 dari ATM kalian tersebut ya. Nah, dan juga untuk di aplikasi ini gua nggak tahu apakah sebar data atau gimana ya teman-teman, tetapi kayaknya enggak sih ya, soalnya ini dideveloperi oleh BRI langsung ya. Nah oke, jadi saya rasa begitu saya dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online Pinang ini. Dan next time gue akan cari info lagi terkait aplikasi ini, dan gue akan buatin videonya buat kalian. Buat yang masih bingung bisa ketikkan di kolom komentar, ataupun bisa kalian cek di sosial media dari aplikasi Pinang, ataupun tanya di customer service ya. Dan juga buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Dan jangan lupa like, comment, dan juga share sebanyak-banyaknya ya. See you next my video. Bang.